Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan terbaru tentang pers. Dalam sidang yang digelar tempo hari, MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat serta-merta dijerat sanksi pidana maupun perdata atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut diperoleh secara profesional dan sesuai kode etik. Kalangan pers dan wartawan menyambut keputusan itu dengan riang gembira. Menurut mereka, putusan itu sangat bersejarah. Katanya itu kemenangan bagi para wartawan, dan kata mereka demokrasi telah diselamatkan. Tapi entah kenapa, setelah membaca sampai tuntas berita itu, yang mengendap di kepala saya justru satu pertanyaan yang tidak ikut dirayakan siapapun. Ketika pers dilindungi, sebetulnya siapa yang benar-benar melindungi orang biasa yang terluka oleh kesalahan pers? Kita bahas setelah ini. Tapi jangan lupa ya, like dan subscribe dulu. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan satu hal penting, yakni karya jurnalistik tidak bisa serta-merta ditarik ke ranah pidana atau perdata selama karya jurnalistik tersebut dibuat secara profesional dan sesuai kode etik. Kalau ada sengketa, maka harus diselesaikan lewat mekanisme di Dewan Pers, bukan lewat polisi, bukan lewat pengadilan negeri, bukan lewat gugatan yang sembarangan. Sebagai orang yang pernah hidup puluhan tahun di ruang redaksi, saya betul betapa rasa lega itu meruap di hati para wartawan. Saya pernah menulis berita sambil membayangkan pasal-pasal yang mungkin akan menjerat saya. Saya pernah melihat kolega saya dipanggil aparat hanya karena satu judul yang dianggap terlalu tajam. Saya tahu betul kebebasan pers itu tidak jatuh dari langit. Ia diperjuangkan dengan keringat, bahkan dengan risiko yang tinggi. Jadi jangan salah paham, putusan itu penting. Ia melindungi profesi. Ia menjaga agar wartawan tidak hidup dalam bayang-bayang kriminalisasi. Tapi setelah saya renung-renungkan tentang putusan MK itu, pikiran saya justru melayang ke wajah-wajah masyarakat, orang biasa yang jarang muncul di seminar atau diskusi tentang kebebasan pers. Mereka adalah wajah orang biasa yang namanya pernah viral mungkin karena satu berita yang keliru. Itu pada warga Denpasar yang kami hormati, memang sekarang ada instruksi Presiden melalui Kementerian Sosial untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan yang desil 6-10. Wajah orang yang tidak punya ruang atau opini untuk membela diri. Wajah orang yang tiba-tiba harus menjelaskan ke keluarga terdekat, ke tetangga, ke atasan, ke teman kantor misalnya, bahwa berita tentang orang tersebut tidak sepenuhnya benar, atau bahkan sama sekali salah, tidak seperti yang ditulis oleh media. Mereka adalah orang-orang yang tidak ikut merayakan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Mereka justru orang-orang yang sedang sibuk memulihkan hidupnya, memulihkan reputasinya. Nah, disitulah saya rasa ada sesuatu yang ganjil. Putusan MK memberi perlindungan kuat bagi pers, bagi wartawan. Tapi di era digital, luka akibat kesalahan media jauh lebih panjang umurnya. Zaman dulu ketika saya masih aktif sebagai wartawan, berita yang salah mungkin hanya hidup sehari di koran. Besoknya
korannya sudah menjadi bungkus kacang goreng. Tapi sekarang situasinya sangat berbeda. Berita zaman sekarang disalin, diarsipkan, diindeks oleh mesin pencari, kemudian dibagikan ulang, dan kadang dibangkitkan lagi bertahun-tahun kemudian. Orang menyebutnya sebagai jejak digital. Sementara itu, koreksi dan permintaan maaf yang ditimbulkan akibat kesalahan media sering hadir hanya sebagai catatan kaki. Artinya ada, tapi nyaris tidak ada yang membaca. Saya pernah berada di dua sisi itu. Di satu sisi, saya termasuk orang yang merasa bangga karena berita saya dianggap kritis. Tapi di sisi yang lain, saya menyadari bahwa satu kalimat bisa menghancurkan reputasi atau mencoreng nama baik seseorang. Di atas kertas, mekanisme etik yang kita anut selama ini terlihat rapi. Ada pengaduan ke Dewan Pers, ada pemeriksaan. Di beberapa media bahkan ada yang namanya ombudsman, yakni tim yang memeriksa kalau ada kesalahan berita. Juga ada putusan rekomendasi dari Dewan Pers. Kalau ada kesalahan, media diminta mencabut berita, memuat koreksi, dan meminta maaf kepada orang yang dirugikan. Secara prosedural, semuanya terkesan beres. Secara prosedur itu ya, belum secara moral. Karena keadilan bukan cuma soal prosedur, ia juga soal rasa. Bayangkan situasinya seperti ini, kalau ada seseorang yang namanya tiba-tiba muncul di halaman utama sebuah media dengan tuduhan atau insinuasi. Dalam hitungan jam, opini masyarakat terbentuk tentang orang tersebut. Dalam hitungan hari, berita itu jadi referensi. Lalu beberapa minggu kemudian, setelah mungkin orang itu merasa keberatan dan mengadu ke Dewan Pers memutuskan media yang bersangkutan bersalah dan merekomendasikan agar media tersebut melakukan koreksi. Sehubungan dengan beredarnya isu pungutan dengan angka tertentu di beberapa daerah, bersama ini disampaikan bahwa Dewan Pers tidak pernah meminta, mengedarkan, memungut biaya atau pembayaran apapun terkait pamflet berisi imbauan agar masyarakat waspada terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan tugas mulia pers. Koreksinya memang segera terbit, tapi sunyi, tidak viral, tidak ada yang membagikan. Inilah keganjilannya. Nama baik orang itu sudah keburu mengendap sebagai prasangka, bahkan mungkin tuduhan. Lalu semua orang bilang, ini sudah selesai secara etik. Masalahnya, selesai untuk siapa? Saya tidak sedang mengajak orang ramai-ramai menghukum wartawan seperti halnya penjahat atau kriminal. Saya juga tidak ingin profesi wartawan hidup dalam ketakutan hukuman. Tapi rasanya media dan wartawan perlu jujur bahwa tidak semua kesalahan jurnalistik adalah kecelakaan yang patut dimaklumi, patut dipahami oleh semua orang. Ada kesalahan karena informasi memang sulit diverifikasi. Itu saya bisa mengerti. Tapi ada juga media yang melakukan kesalahan karena semata-mata tergesa-gesa dan ceroboh. Mungkin karena mengejar klik, karena judul dipaksa lebih liar dari isinya, ya seperti permintaan manajemen mungkin. Atau karena verifikasi dianggap terlalu lama, menghambat traffic, karena algoritma terasa lebih penting daripada nurani. Di titik itulah koreksi saja terasa terlalu ringan dan terlalu murah. Masalahnya, Dewan Pers cenderung memperlakukan hampir semua kesalahan dalam spektrum yang seragam. Seolah-olah
semua kesalahan memiliki bobot yang sama. Padahal dampaknya bagi korban bisa sangat berbeda. Nah, menurut saya, kalau Dewan Pers ingin tetap dipercaya publik, ada beberapa hal yang perlu dipikirkan ulang. Apa saja itu? Yang pertama, sanksi etik seharusnya dirancang untuk memulihkan korban, bukan sekedar menertibkan media yang dianggap bersalah. Selama ini sanksi terasa seperti urusan internal pers. Media hanya ditegur atau diminta koreksi, memuat permintaan maaf dalam satu ruangan, mungkin kecil saja, dan dianggap selesai. Masalahnya, orang tidak pernah berpikir bagaimana dengan nama baik orang yang dirugikan, orang yang menjadi korban dari kesalahan berita yang ditulis oleh seorang wartawan. Mengapa koreksi tidak diwajibkan tampil dengan visibilitas yang setara dengan berita yang salah? Kalau berita salah muncul di halaman depan misalnya dan disebar di media sosial, koreksinya menurut saya juga seharusnya muncul di ruang yang sama, bukan malah disembunyikan di sudut yang terpencil seperti rasa bersalah yang ingin cepat dilupakan oleh banyak orang. Nah, yang kedua, menurut keyakinan saya, Dewan Pers perlu membedakan kesalahan yang wajar dan kelalaian yang serius. Mengapa? Karena pers memang bukan mesin cuci, ya. Salah itu bisa terjadi, sangat potensial terjadi di media. Tapi kelalaian yang berulang, framing yang sembrono, clickbait yang disengaja, atau penggunaan teknologi tanpa kontrol editorial tidak bisa terus dilabeli sebagai kekeliruan biasa. Kesalahan jangan dinormalisasi, ya. Nah, untuk kasus seperti itu, menurut saya sanksi etik harus meningkat, harus lebih keras. Tapi tujuannya bukan untuk mematikan kebebasan pers, melainkan untuk melindungi publik dari praktek jurnalistik yang merusak. Yang ketiga, menurut keyakinan saya, mekanisme pemulihan yang lebih konkret perlu dipikirkan. Jadi Dewan Pers itu juga harus memikirkanlah, merancang rumusan pemulihan nama baik korban. Karena sebetulnya banyak korban tidak ingin membawa kasus media ke pengadilan. Mereka hanya ingin reputasi dan nama baiknya dipulihkan. Nah, mungkin Dewan Pers bisa mendorong skema pemulihan reputasi yang lebih konkret, bukan pidana, bukan perdata, tapi pengakuan bahwa kerugian itu memang ada dan nyata dan perlu ditangani dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, ya saya rasa putusan Dewan Pers itu harus lebih transparan dan komunikatif. Publik, masyarakat umum berhak tahu mengapa misalnya sebuah media dinyatakan bersalah, seberapa berat pelanggarannya, dan mengapa sanksinya seperti itu. Kalau hukumannya atau rekomendasinya terlalu normatif dan samar, publik bisa curiga, seolah-olah yang dijaga lebih dulu adalah industri, bukan rasa keadilan masyarakat. Dewan Pers tentu bukan satu-satunya pihak yang perlu mawas diri dan bercermin. Media juga harus berhenti bersikap defensif setiap kali bicara soal korban, karena ada kecenderungan lama di kalangan jurnalis untuk merasa bahwa kritik terhadap pers selalu ancaman. Padahal tidak semua kritik adalah upaya untuk membungkam. Banyak kritik lahir dari luka yang nyata. Saya masih ingat kalimat lama yang dulu diajarkan di ruang redaksi sebelum algoritma dan KPI mengambil alih, yakni di balik setiap berita ada manusia. Kalimat itu terkesan sederhana, tapi sekarang terasa makin mahal.
Kecepatan bukan alasan untuk ceroboh. Viral bukan alasan untuk abai. Koreksi bukan penghapus dosa kalau dilakukan tanpa empati dan simpati. Sebagai pensiunan wartawan, sebetulnya saya masih percaya pada pers, percaya pada wartawan profesional. Saya masih percaya pers dibutuhkan untuk mengawasi kekuasaan dan menjaga demokrasi tetap waras. Tapi, teman-teman, kepercayaan publik tidak bisa dipertahankan hanya dengan berlindung di balik putusan pengadilan. Kebebasan pers memang harus terus dijaga, tapi kebebasan tanpa tanggung jawab akan perlahan-lahan menggerus legitimasi moralnya sendiri. Saya membayangkan suatu masa di mana pers tetap bebas secara hukum, tapi kehilangan kepercayaan masyarakat. Redaksi mungkin merasa aman, wartawan mungkin merasa dilindungi. Tapi di luar sana, orang-orang akan berkata, membatin, ternyata media tidak pernah benar-benar mendengar kami. Bagi saya, suara itu jauh lebih berbahaya daripada kritik yang paling pedas sekalipun. Karena ketika pers masih berdiri, tapi tak lagi dipercaya, yang runtuh bukan gedung media itu. Yang runtuh adalah jembatan antara kebenaran dan masyarakat biasa. Sekian teman-teman, cacatan redaksi kali ini. Jangan lupa supaya acara ini terus bisa bertahan, like dan subscribe. Oke? Sampai jumpa. Taufik.